Nah, kalau dari kakak sendiri nih gitu, ketika kakak melihat ada anak yang emang berkebutuhan khusus gitu, apa sih aspek pertama yang kakak lihat dari si anak itu untuk memberikan rujukan apa nih nanti treatment yang harus diberikan kayak gitu? Ya, ini udah mulai agak serius ya, Pak. Kita bahasanya yang mudah dimengerti aja biar parents juga lebih mudah memahami. Jadi kalau OT itu sebenarnya luas ya. Jadi ketika anak datang, terus tadi yang kata Epe langsung dilihat nih dari atas, dari ujung rambut sampai ke bawah tuh, oh nih problemnya di mana ya, masalahnya di mana. Nah, tapi sebelum itu biasanya kita udah punya standar SOP sendiri, Pak. Di OT sendiri kita punya organisasi internasional namanya World Occupational Therapy Federation atau WFOT. Nah, di sana itu kita udah diatur. Jadi misalkan yang pertama ada assessment. Jadi assessment itu ada yang standar, ada yang non standar. Mungkin yang dari EP bilang itu lebih ke tidak standar. Jadi kayak kita screening aja nih. Misalkan anaknya baru masuk ruangan terus udah marah atau tantrum atau udah jalan kemana-mana gitu. Itu berarti kita udah mulai analisis yang tidak tertulis. Nah, dari situ nanti biasanya baru kita mulai asesmen nih. Jadi kayak ada pertanyaan spesifik yang ke orang tua atau ke pengasuhnya atau orang-orang yang terdekat. Jadi kita memang awalnya itu harus terstandar dari asesmen tadi. Jadi ada ada cara sendiri ya yang udah ditetapkan dari federasinya OT gitu ya. Oke. Nah, karena gini Kak, kalau misalkan emang di terapeutis sendiri itu asesmennya tuh misalnya ketika dia datang nih gitu ya, dia datang gitu, terus kita cek, kita observasi gitu, terus nanti ini nanti ke layanan yang ini, sensor integrasi katakanlah gitu ya, ini layanan OT kayak gitu. Nah, ini tuh juga masih jadi bukan perdebatan ya, banyak pertanyaan dari orang tua, kenapa sih anak saya harus SI gitu, saya maunya OT gitu. Jadi taunya hanya hanya sampai di OT gitu, nggak tahu SI OT tuh apa gitu. Nah, mungkin boleh nih Kak membantu menjelaskan ke parents tuh SI OT tuh apa sih gitu.